mana-mana menyatakan Kisruh, kata Kisruh, kalau saya bilang Kisruh tentang nasab Ba'alawi yang dikatakan, sampai saya mengatakan itu fitnah ya, itu fitnah. Bukan berarti saya ini bela Ba'alawi. Saya nyanyi Habib itu ya sering kok. Habib yang suka minta-minta orang ditodong. Saman pernah didatangi rumahnya diminta 10 juta. Biar datang ke kampung-kampung maksa-maksa. Lah ini saya marahi kalau begitu. Wow, dianggap saya ini belani habaib, belani bahkan jadi bonekanya habaib, menjadi apa? Padahal saya ini Nusantara. Kalau orang lain menyebut Kiai Nusantara, saya ini Nusantara juga. Saya ini pendukung Wali Songo juga, mengidolakan Wali Songo juga. Wong tiap sholat saya kirim Fatihah ke Wali Songo juga. Tiap sholat saya itu kirim Fatihah ke Wali Songo. Nah, cuma kalau bahasan-bahasan itu bahasan ilmiah silakan. Tapi ilmiah itu ada batasnya, kan gitu ya. Lalu sekarang yang dibahas sekarang ilmiah apa enggak? Kalau saya bukan ilmiah. Ilmiah itu harus pakai aturan, kaidah ilmiah. Tidak ada yang disembunyikan, semua dijelaskan, diterangkan. Tidak ada yang ditutupi. Tidak ada saling sumpah serapah. Tidak ada saling melaknati, ya, tidak nuding ini itu sehingga muncul kata-kata ini imigran pulangkan ke negaranya. Loh, Islam itu kan membuat kita bersatu. Sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor menjadi satu, saling merelakan, akhirnya seperti anak kandung, saudara kandung. Itu ajaran Islam. Maka ini sudah bagus-bagus malah mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragane yang memang mau udah adik ini biar pecah kita. Kelemahan Islam itu kan kalau umatnya pecah. Minimal diam untuk para muhibbin. Ini urusannya kita dengan Ba'alawi Yahudi celeng. Ada beberapa catatan saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Rais Am ini. Yang pertama adalah itu yang paling membuat saya suka sekali, yaitu ketika beliau mengatakan bahwasanya seandainya ada bahasa Kiai Nusantara, maka saya ya Nusantara. Nah, kalau di kalimat sebelumnya itu beliau mengucapkan seandainya ada bahasa ulama Nusantara. Walaupun saya misalnya belum masuk kepada ulamanya, tapi ya saya Nusantaranya, ulama pribumi. Walaupun saya tidak masuk ke ulamanya, ya setidaknya saya masuk ke pribuminya. Itu luar biasa Pak ya. Rais Am saja itu nggak matok diri sebagai ulama, walaupun tidak masuk ke ulama, walaupun tidak masuk ke kiai, tapi setidaknya ya Nusantara, setidaknya ya pribumi gitu. Itu poin penting sekali Pak ya. Bagaimana tawaduknya beliau ini. Kemudian yang kedua tentang Wali Songo. Beliau itu kok tidak pernah mengatakan saya juga terah Wali Songo, nggak pernah itu. Tetapi apa? Kaitan beliau dengan Wali Songo adalah sebagai pendukung Wali Songo, bahkan sebagai pengagum Wali Songo, bahkan bertawasul atau memfatihahi Wali Songo. Ini beliau Pak ya. Berbeda dengan sekelompok orang yang terah ya. Beliau kok nggak ada bahasa-bahasa terah itu ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Kemudian ada bahasa-bahasa beliau yang sebetulnya kalau kita memakai nalar yang sederhana dan normal, sejak awal sudah sering saya pertegas bahwa ketika membantah atau tidak sepakat dengan tesis bukan berarti pro Ba'alawi, artinya membabi buta membela Ba'alawi atau jongos atau apa, bukan Pak. Tapi bicara kebenaran yang diyakini ya. Beliau kan selalu bilang bukan berarti membela Ba'alawi, bahkan dipertegas ya kalau Ba'alawi atau Habib yang nodong-nodong minta duit ya diomelin.
Jadi nggak pandang bulu masalah itu. Kalau bersikap tidak baik, meresahkan ya mesti akan disikapi. Ya kalau membabi buta kan enggak, oh itu nggak apa-apa, Ba'alawi begitu nggak apa-apa, kita dukung. Nah itu baru membela membabi buta. Ini enggak Pak, bicara keilmuan. Ya. Kemudian tentang kisruh ya, disebutnya kisruh ya. Tentang tesis lah bahasanya. Ada kalau Anda simak lengkap, beliau menyebut bahasa tesis ya. Itu bagus kalau ilmiah. Ilmiah itu apa Pak? Kaedahnya jelas, kaedah yang dipakai oleh para ulama, kitabnya jelas, marjiknya jelas. Ini menjadi semrawut ketika tidak lagi pakai kaedah para ulama yang sudah diakui, tapi membuat kaedah sendiri. Itu yang menjadi persoalan Pak. Kalau kita membahas apapun, kalau kaedahnya itu kita sepakati pakai kaedah yang mana, enak Pak. Selalu saya ulang-ulang, Anda mau mengukur sesuatu, kita sepakati dulu apa ukurannya. Dan ukuran itu tidak boleh versi kita sendiri, tapi versi yang sudah disepakati. Kalau masalah subutun nasab, apa nasab yang subut itu seperti apa? Kalau sudah sesuai dengan standar itu, lalu Anda tolak itu dengan standar Anda sendiri, itu ya masalahnya Pak. Itu yang menjadi persoalan. Saya kira simpel ini ya. Walaupun kita kalau flashback itu ya juga, masa iya sebegitu banyak ulama yang mengatakan Ba'alawi ini duriyah Nabi, mereka salah semua. Ya salah karena teorinya adalah, cara memandang benar salahnya adalah pakai teori sendiri. Sama dengan begini, kita sudah sepakat bahwasannya yang disebut dengan nasi itu adalah ya, nasi putih maksudnya adalah padi yang kemudian digiling, dibuang kulitnya, kemudian direbus atau dimasak menjadi nasi. Itu kita sepakat itu nasi. Lalu ada kelompok, oh enggak, menurut saya nasi enggak begitu. Nasi itu enggak cukup hanya dengan padi digiling, terus kemudian keluar, gabah maksudnya digiling, keluar jadi beras, kemudian direbus jadi nasi, enggak. Tapi harus ditulisi di situ nasi, itu baru disebut nasi. Misalnya ini ya. Ya tentu saja Pak, semuanya akan ditolak. Oh, kamu bilang itu nasi, nggak bisa, itu nggak ada tulisan nasinya kok. Misalnya ini, misalnya ya. Sementara kaidahnya itu nggak perlu ada tulisan nasinya. Ini tidak saya bicara kitab sezaman. Ini salah satu menjelaskan, merasionalkan kenapa ini menjadi kisruh. Sehingga ada narasi wa in aftal muftun, walaupun seluruh dunia berfatwa, kenapa bisa muncul begitu? Karena Kiai Imaduddin itu pakai teori dia sendiri. Dan Kiai Haji Imaduddin sering mengatakan itu tidak sepakat dengan para ulama nasab. Memang mau berdebat dengan para ulama nasab, nah kan bingung kita Pak. Makanya kisruh. Sudah begitu, ini dijadikan seolah-olah sebuah kebenaran, sehingga dijadikan bahan untuk mengecam orang, palsu. Untuk menuduh-nuduh para ulama, oh dia karena muridnya nggak enak, oh ini dari Ba'alawi. Palsu semua. Apa masuk akal Pak? Anda buat teori sendiri, Anda salahkan semua orang, terus Anda tuduh. Oh, Murtado Az-Zabidi itu kan disuruh gurunya Ba'alawi. Udah gitu dia nulisnya masih usia 20. Jadi wajar aja dia ngesahkan Ba'alawi. Ketika ada dari Said Mahdi, oh itu prank. Oh itu nggak sampai ke Nabi Muhammad, cuman sampai ke Ahmad. Gimana sih? Gitu kok ilmiah gitu loh. Sampai ketika Rais Am aja sudah mempertegas posisinya, dibully, seolah-olah seperti membela sesuatu yang sudah pasti salah gitu. Ketika Rais Am bersikap dibawakan ayat tentang syirik, maksudnya kemana itu Pak? Seolah-olah Rais Am ini menyuruhkan sesuatu yang sudah pasti salah itu loh. Ya kalau kamu nggak memperhatikan dan nggak ngerti, ya mungkin nggak ada masalah seperti itu. Dianggap menyerukan kepada hal yang salah setara syirik. Tapi kalau kita berpikir normal, oh berarti apa yang disuruhkan oleh Rais Am itu bahwa Ba'alawi sahih itu tidak boleh ditaati karena itu sudah salah secara ijma, itu sudah kemungkaran, itu tetap dihormati tapi ditolak lah. Pak, Anda tanya ke ulama nasab manapun ya sama begitu sah kok. Bapak aja yang bilang batal kok tiba-tiba Bapak merasa benar terus semua itu sudah pasti salah. Itu loh maksudnya. Ya sederhana ya, sederhana. Nggak terlalu rumit sebetulnya. Ini karena sudah terlalu amburadul aja semua bicara ya. Akhirnya jadi begitu ya. Allahumma hadina hada sabil.